Kembali lagi bersama kami di debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Di sesi kedua ini, saudara, calon gubernur dari masing-masing paslon akan melakukan pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan pilihan yang sudah dirancang oleh tim panelis. Kami mohon para pendukung selama debat berlangsung, dimohon kerjasamanya dan tidak melakukan provokasi selama debat berlangsung. Dalam sesi ini, saudara, porsi yang lebih besar akan diberikan kepada calon gubernur. Namun jika ada sisa waktu, maka calon wakil gubernur dari masing-masing paslon dipersilakan untuk menambahkan jawaban maupun menanggapi. Begini aturan mainnya Bapak-Bapak sekalian, di hadapan kami telah tersedia amplop pertanyaan dan calon gubernur nanti yang mendapatkan giliran akan dipersilakan mengambil bola pada fishbowl A, saya ulangi, fishbowl A yang akan merujuk pada amplop pertanyaan nantinya. Moderator akan membacakan pertanyaan dan calon gubernur nanti yang mendapatkan giliran akan dipersilakan mengambil bola pada fishbowl A, saya ulangi, fishbowl A yang akan merujuk pada amplop pertanyaan nantinya. Moderator akan membacakan pertanyaan dan calon gubernur akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, calon gubernur lain akan memberikan tanggapan atas jawaban lawan dengan durasi 2 menit, kemudian akan ditanggapi kembali oleh calon gubernur yang menjawab selama 2 menit. Kami tegaskan kembali, bila masih ada waktu, kami persilakan pada partner Anda, calon wakil gubernur, untuk menambahkan jawaban atau tambahannya. Ditanggapi? Dipahami ya Bapak-Bapak sekalian ya? Baik, kita akan langsung mulai sesi ini dengan calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Kami persilakan untuk silakan, calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil di fishbowl A dan diperlihatkan nomornya ke publik. Baik, nomor 4 ya. Nomor 4 mohon diletakkan kembali di wadah kosong di tengah, Bapak. Terima kasih. Dipersilakan kembali ke podium. Paslon nomor urut 1 mendapatkan bola nomor 4. Saya akan ambil. Amplop nomor 4 masih tersegel. Ini menandakan kerahasiaan masih terjaga, saya akan buka. Pertanyaan yang telah dirancang oleh panelis tentang investasi, perindustrian, UMKM, dan pemberdayaan desa. Mohon disimak karena saya hanya akan bacakan pertanyaan 1 kali saja tanpa diulang. Di Jawa Tengah, kesenjangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan masih sangat lebar. Sementara itu potensi ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan secara optimal di pedesaan. Padahal keberadaan media sosial dan platform e-commerce dapat meningkatkan pemasaran produk kreatif dari wilayah pedesaan. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apa strategi dan langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digital di pedesaan agar tercipta peluang usaha baru yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota? Dipahami subtema dan pertanyaannya? Paslon nomor urut 1. Baik, kalau begitu kami berikan waktu untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan koneksi internet, khususnya di desa-desa. Catatan kami menunjukkan bahwa saat ini koneksi internet itu belum tergelar di seluruh desa. Jumlah desa di Jawa Tengah 7.810 dan masih banyak kekurangan. Kami punya komitmen untuk bisa menggelar koneksi internet ini di seluruh desa, minimal 1 titik 1 desa. Nah, berarti kita akan menyiapkan anggaran untuk memastikan seluruh desa ini bisa terkoneksi. Ada yang sudah terhubung dengan fiber optik misalnya, sehingga lebih murah, lebih mudah. Juga ada yang tercover oleh BTS, tetapi ada juga yang belum bisa menggunakan fiber optik maupun BTS. Dan ini karena teknologi saat ini sudah memungkinkan, sudah hadir, kita bisa menghadirkannya dengan
menggunakan Satcom atau satelit komunikasi yang menurunkan koneksi internet. Dari sini kemudian awal dari segalanya. Yang kedua adalah bagaimana SDM masyarakat kita di desa, bahkan internet saja mungkin baru akan memahami. Belum lagi mungkin mereka apakah punya handphone atau bahkan tablet untuk bisa memanfaatkan koneksi internet. Jadi secara perlahan kita akan bangun koneksi internet, juga pelatihan-pelatihan, dan itu ada dalam program kami, agar masyarakat desa ini sedikit lebih tahu bahwa dengan menggunakan internet mereka bisa memanfaatkan e-commerce. E-commerce yang dulu mungkin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi sekarang individu pun bisa memanfaatkan itu dan bisa menghasilkan atau bisa lebih produktif dibandingin masa-masa sebelumnya. Jadi SDM, kemudian penyiapan koneksi internet di seluruh wilayah, di seluruh desa, dan tentunya juga bagaimana kita men-encourage badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan untuk bisa memanfaatkan. Karena apa? Karena kerjasama ini untuk memanfaatkan e-commerce ini kan belum tentu harus ditangani oleh satu badan usaha atau satu perusahaan saja. Mereka bisa melakukan outsourcing. Misalnya mereka bisa mendapatkan supply dari desa-desa dengan menggunakan e-commerce itu. Jadi intinya kita akan memperpendek kesenjangan itu dengan cara membuat mereka lebih aware dan lebih melek terhadap ICT. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Titik beratnya tadi adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa di dunia ini telah mencatat 2 kota kreatif. Yang pertama adalah Pekalongan, yang kedua adalah Solo. Ini yang mendasari bahwa ekonomi kreatif harus kita tegaskan. Di Jawa Tengah ada 3 hal yang menurutkan terkait dengan ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Oleh karena itu, untuk mengangkat ekonomi kreatif, kita berangkatnya adalah dari desa. Kemudian apa yang kita lakukan? Di Jawa Tengah generasi Z hampir 50,2%. Sehingga saya jamin anak-anak generasi Z, anak muda, saya berikan ngopeni anak muda dengan kartu zilenial. Untuk apa? Kartu ini dimanfaatkan adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak muda kita untuk berkreatif. Dengan jalan apa? Bahwa dengan punya kartu ini, rekan-rekan zilenial bisa melakukan kursus, kemudian melakukan kegiatan yang didampingi oleh kepala dinas. Sehingga bonusnya bisa ngopi gratis dan internet gratis. Di mana dilakukan? Di seluruh kecamatan kita akan kita tempatkan rumah kreatif di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, apabila anak-anak muda di desa kita sudah berkreatif, secara tidak langsung dia bisa menghidupkan, menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga memberi kesempatan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, di kecamatan itu akan kita jadikan workshop bagi anak-anak muda kita untuk melakukan kreatif dengan tidak menggantungkan kepada orang lain. Terima kasih. Waktunya masih ada, mau lanjutkan? 4 detik. Cukupkan Pak? Dicukupkan? Baik. Cukup? Oke. Baik. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya sama 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Tambahan dari Mas Lutfi adalah program-program bagus dan memang dibutuhkan. Nah, kemudian memang begitu banyak sebetulnya peluang-peluang bagi desa maupun mereka-mereka yang belum mungkin terekspos kepada koneksi internet itu untuk lebih meningkatkan diri. Saya menambahkan saja bahwa
kesempatan bagi mereka untuk belajar itu justru lebih banyak didapatkan dari peers atau teman-teman maupun badan-badan usaha yang peduli. Karena apa? Karena justru perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan e-commerce, kalau mereka bisa memanfaatkan potensi desa, ini akan lebih efektif lagi kemungkinannya untuk membesarkan bukan saja perusahaan mereka, tetapi juga mereka-mereka yang ada di desa yang pasti memberikan kontribusi untuk memperbesar secara bersama-sama usaha mereka bersama. Memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan tambahan device sehingga mereka yang tadinya belum pernah terekspos, ada sekitar mungkin 18%-an dari masyarakat Jawa Tengah ini yang belum pernah terekspos atau belum terhubung dengan internet. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Anggaran yang kita miliki, kita pernah hitung, bisa memberikan tetapi sifatnya bertahap. Tapi kami yakin dalam 5 tahun ke depan, mereka-mereka ini minimal bisa menambah kapasitas maupun kemampuan masing-masing untuk memiliki device yang bisa terkoneksi ke internet secara langsung. Terima kasih. Baik. Terima kasih calon gubernur nomor 2. Baik.